Gini jadinya kalau NB diskon 95%. Halo guys, Dimas ini dan kali ini kita bakal bahas Dead Shoes lagi yang jelas inspirasinya dari apalagi kalau bukan New Balance ya. Nah, ini adalah salah satu sepatu yang cukup menarik ya di harga 200 ribuan tapi looks-nya itu cukup kelihatan mahal. Ini adalah Bavito Arcana ya, dimana kalian bisa lihat dari segi panel-panelnya ini bener-bener khasnya seperti NB banget, bahkan ya 990 series ya. Nah, dengan solnya ini kayak pernah lihat di mana? Oh nggak mungkin di Surabaya gue ngelihatnya, nggak mungkin juga ya. Ya mungkin di suatu tempat di sana lah ya. Nah, mari kita bahas aja langsung sepatunya, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Bavito Arcana. Tester kita mulutnya jahat banget, katanya uppernya nggak kelihatan mahal. Bener atau enggak? Yuk kita sama-sama lihat bareng-bareng ya. Dari segi kualitas material, gue sih berharap banyak ya. Karena sebenarnya meskipun kelihatannya tidak mahal, tapi ini material cukup berkualitas. Ternyata terbukti. Dari segi ketahanan, kita cek dulu meshnya. Kita coba tarik, dia bisa melar dan menahan sampai 4,28 kg force. Yang artinya dia cukup stretchy. Dan untuk rata-rata pengetesan mesh kita nih ya, dia ada di 4 dari 5 ya poinnya. Sedangkan gimana ketahanannya terhadap gesekan? Ternyata kita sudah buktikan ya, dia cuman berdamage doang. Ada yang kebuka tapi nggak sampai jebol ya. Ini relatif masih utuh yang artinya ini meshnya cukup oke juga. Dan fun fact aja, kalau kalian coba pegang, ini meshnya terasa lembut dan enak ya. Nyaman juga di kulit kalian. Nah, kalau udah di atas rata-rata kayak gini, poinnya 4 dari 5. Gimana dengan suede-nya di sini ya? FYI aja, pengetesan kita menemukan kalau ini suede-nya asli ya. Goks juga nih di 200 ribuan dapat suede asli kayak gini. Dan untuk ketahanan Dremel-nya, karena gue nggak yakin ya, gue sampai ngetes 2 kali, oh ternyata dia average aja hasil pengetesan suede kita yang ya kita kasih poin 3 dari 5 lah ya. Yang nggak kuatnya itu sebenarnya adalah di bagian dalam. Liningnya ini jebol di detik-detik awal, ya as to be expected ya. Ya mau ngarep apa di harga 200 ribuan gitu kan ya. Tapi overall dari segi uppernya gue bisa bilang kalau pendapat tester kita salah. Dia masih cukup berkualitas meskipun harganya miring ya. Kalau kelihatan mahal atau enggak kan udah kita buktiin juga ketahanannya bisa dibilang cukup baik. Dan by the way rating uppernya itu 6 dari 10 ya dari secara keseluruhan. Nah kita bahas sedikit midsole-nya. Midsole-nya ini karakternya lebih ke Eva ya. Nggak ada yang spesial gimana banget, dibilang empuk juga enggak, keras juga enggak, jadi dia ada di tengah-tengah. Reading durometer kita 11,5 sampai 12,5 di midsole-nya yang alias cukup empuk, sedangkan insole-nya di 21 HA ya, jadi lebih keras sedikit. Nah, kita move on ke outsole-nya, di mana outsole-nya ini cuma ada di bagian depan dan bagian belakang yang nggak apa-apa juga sih. Sedangkan dengan ketebalan 2 mm, kita tes Dremel selama 30 detik ternyata jebol. Jebolnya di sekitar detik 14 sampai 15, bahkan sampai habis ya. Kalian bisa lihat lah ya, sampai nembus ke midsole-nya kayak begini, yang biasanya sih mau nggak mau kita kasih ratingnya 1 dari 10 ya, gimana lagi, jebol ya. Nah, untuk rata-rata penilaian materialnya kita dapatkan di 3,5 dari 10. Nah, kita lanjut nih ya, gimana material-material ini semua digabungkan. Menurut gue jujur menarik. Kenapa kayak gitu? Pertama nih ya, kita lihat jahitan-jahitan itu sebetulnya cukup rapih. Nah, apa yang masih disayangkan menurut gue adalah kerapihan penglemannya. Dimana ada beberapa bleber-bleber ya, ini nggak terlalu visible kalau dari mata ya, terutama dari jauh. Tapi begitu dekat nih ya, ini ada beberapa titik-titik yang cukup bleber dan ya sayang aja. Ini pengamatan gue nih ya, harusnya masih bisa kok di clean up lagi, lebih rapih lagi, lebih bersih lagi. Ya beberapa tuh, aduh masih kelihatan banget lah. Aduh sayang aja, ini siluetnya tuh bagus, clean, udah kelihatan mahal, tapi kok dinodain sedikit sama lem bleber yang sangat bisa diperbaikin. Mudah-mudahan ya, bisa diperbaikin juga di batch-batch selanjutnya, yang dimana ternyata kita temukan juga lem-lemannya relatif cukup kuat. Ya overall ya, penilaian gue untuk konstruksinya adalah 6 dari 10 ya, ini cukup oke lah ya, di atas rata-rata. Nah, pertanyaan pamungkas adalah gimana kalau kita pakai sebagai sepatu jalan dan nyaman atau enggak?
Sebelum lanjut, kalian cek-cek dulu deh kaos yang gue pakai ini dari Onoma Odyssey. Nah, dimana katanya pakai serat kelapa ya. Ini bukan literal dari serat kelapa beneran, tapi si bahan kain ini tuh meniru kayak serat kelapa gitu. Ini jujur nyaman dan kalian bisa lihat sendiri ini fitting oversize-nya. Nah, kalau kalian mau juga, kita udah taruh nih ya linknya di bawah. Kalau kalian mau support kita juga, bisa cek semua yang ada di link itu. Oke, gas lanjut nonton review bedahnya. Kita jawab di sini pertama dari segi ukuran-ukuran dulu ya. Beratnya. Nah, sepatu ini begitu kita unboxing nih ya, ini nggak kerasa berat karena ya memang material-material yang dipakai terutama dari solnya itu terbilang oke ya, cukup ringan. Di size 42 kita dapat 268,8 gram. Ya, untuk standar dead shoes ini terbilang ringan juga. Kemudian ini FYI aja buat kalian ya, sepatunya cukup lebar di toe box-nya, dimana kita dapat 103 mm di size 42, tapi masalahnya adalah di sini nih, ini cukup ekstrim ya. Nah, masalahnya di sini nih, ini taperingnya cukup agresif, jadi cukup sempit nih di bagian depan. Nah, ini easy fix sebenarnya buat kalian yang beli, tolong dinaikin satu ukuran dari ukuran kalian biasa. Nah, sedangkan gimana ukuran panjang solnya? Kita menemukan kalau panjang insolnya 27,28 cm ya. Yang dimana kita mendapatkan ukuran heel dropnya itu 15,8 mm ya. Dimana untuk tinggi sol belakang itu 34,5 mm, sedangkan tinggi sol depan 18,7 mm. Yang artinya dengan heel drop cukup tinggi kayak gini, ini nggak bisa kita rekomendasikan buat kalian yang punya masalah lutut ya, meskipun ini cukup enak. Nah, kita juga ngelihat kalau untuk instepnya ini nggak terlalu tinggi, jadi sedang aja di 66,8 mm. Ya, overallnya beberapa hasil tester kita ini cukup menarik ya. Dimana tadi sudah kita sampaikan soal taperingnya yang menyempit, ini ternyata ketika dipakai untuk jangka waktu yang lama di size tester biasa ya, ini membuat kelingkingnya agak kesemutan karena kejepitnya. Makanya baiknya memang naik size aja. Dan ada kabar baik di sini, locking-lockingnya di sini ya, bagian tali kemudian di bagian heel sini ternyata sudah bagus. Nah, ini good job nih ya. Masalah sepatu murah itu biasanya adalah lockingnya jelek, sedangkan di Bavito ini tidak terjadi ya. Nah, kemudian pengamatan kita selama semingguan lebih ya ngetes sepatu ini masih terbilang agak keras dan kita mencurigai butuh waktu break-in lebih lama. Nah, dimana kita cuma ada satu nih ya, sepatunya kita nggak bisa ngetes untuk jangka panjang lebih lanjutnya, tapi 1 minggu rasanya belum cukup untuk nge-break-in jadi lebih nyaman. Itu sih penemuan kita ya. Nah, dan dipakai jalan juga cukup aman dan nyaman, nggak bikin pegel ya, kecuali masalah tadi kejepit ya di kelingkingnya karena sizingnya mungkin yang belum tepat. Ya, overallnya untuk masalah-masalah sizing intinya adalah naik size aja, udah hampir selesai masalah kalian semua. Nah, tinggal gimana nih pas lagi dipakai. Hal menarik adalah di sini ada rocker ya yang membantu untuk langkah kita sedikit lebih ringan. Itu juga enak ya ngebantunya. Tapi gripnya untuk di permukaan licin, kering ya, ini oke, biasa-biasa aja, tidak buruk sama sekali. Yang agak kurangnya itu adalah ketika di lantai basah. Jadi hati-hati kalau kalian beli di musim hujan seperti ini, banyak di permukaan-permukaan licin basah gitu ya, hati-hati aja jalannya. Nah, overall kenyamanan dan performance ya kita bisa kasih rating 5,5 untuk si Bavito Arcana ini. Tapi kenapa gue bilang ini NB diskon 95%? Sederhana, kalau kalian lihat stylenya ini bener-bener dead shoes banget ya. Nembaknya kemana? Ya udah jelas ya, ke New Balance. Tapi banyak orang-orang berharap ketika membeli New Balance harga 4 juta, mereka bisa dapat diskon yang sangat dalam, bahkan under 1 juta, bahkan under 500 ribu. Ngimpi lu bos. Nggak ada tuh ceritanya, yang ada itu KW, nggak bisa bikin sebagus itu dan senyaman itu. Paling banter bisanya kayak gimana? Kayak ginilah, inilah yang bisa dilakukan ketika kita memaksimalkan budget seminimal mungkin untuk dapat sepatu dead shoes ala NB. Salah atau nggak? No, sama sekali nggak salah. Bahkan menurut gue, jauh lebih baik sepatu ini daripada sepatu KW. Setidaknya tadi udah gue bilangin kan, banyak hal-hal positif dari segi kenyamanan yang bisa kita rasain. Sedangkan kalau kalian beli KW, belum tentu nyaman, bahkan resiko cedera kaki sangat tinggi. Gila atau gila banget ya kan? Nah, sedangkan dengan sepatu kayak gini, meskipun rating total ya, gue harus kasih tau kalian dulu, rating total 5 dari 10, tapi bukan berarti ini sepatu yang jelek guys. Ini adalah langkah awal yang cukup menarik, di mana fitting-fitting sudah berhasil dibuat dengan oke oleh dia, tinggal diimprove materialnya sedikit, digoreng-goreng-goreng lagi, ini mungkin bisa menjadi salah satu brand yang menjanjikan. Bahkan meskipun mulai dari alternatifnya NB, menurut gue gak ada yang salah menjadi alternatif di harga yang make sense, terutama buat kita nih, banyak warga Indonesia yang kepentok
budget. Setuju atau setuju banget? Coba komen di bawah dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantu kita mencapai 1 juta subscriber. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.